Penampilannya jadi sorotan. Kondisi anak kakek Suhud sebenarnya dibongkar pengurus yayasan. Usai videonya viral, banyak yang merasa kasihan dengan kakek Suhud. Apalagi di usianya yang sudah tua, kakek Suhud harus berjualan buku seperti pengakuannya saat bertemu dengan Mbak Im Wong. Namun, anak kakek Suhud menegaskan jika kegiatan berjualan sang ayah karena keinginan sendiri, bukan disuruh. Kakek Suhud justru dilarang berkeliling untuk berjualan buku karena semua anak-anaknya masih bekerja. Banyaknya simpati dari netizen membuat donasi untuk kakek Suhud pun diadakan hingga terkumpul 50 juta rupiah. Dari kanal YouTube Inten Investigasi pada Rabu 20 Oktober 2021, Robi Elansa selaku pengurus yayasan memberikan alasan kenapa kakek Suhud dapat donasi. Poin pertama yang menjadi alasan, menumpang di rumah menantunya, rumah anak-anaknya, kata pengurus yayasan. 3 realita yang harus diakui dari kasus Mbak Im Wong dan kakek Suhud. Apa yang dilakukan Mbak Im Wong terhadap orang tua yang mengikutinya menuai banyak kecaman dari warganet. Sampai tulisan ini dibuat, kata kunci Mbak Im viral dan masih menjadi salah satu tren populer di Twitter dengan 5 ribuan lebih cuitan. Untuk yang belum tahu, jadi seperti ini kronologi kasus Mbak Im Wong dan kakek Suhud. Berdasarkan beberapa video, Mbak Im Wong telah dibuntuti oleh seorang kakek yang mengendarai sepeda motor. Katanya si kakek sudah ngikutin Mbak Im Wong lumayan lama, sejak sebelum sampai di rumahnya. Karena merasa risih, Mbak Im Wong pun memarahi si kakek dan berucap bahwa tujuannya hanya semata-mata minta uang. Si kakek lantas menyanggah perkataan Mbak Im Wong tersebut. Pasalnya, niat dia sebenarnya cuma mau nawarin barang. Dengan kerisihan Mbak Im Wong karena dibuntuti terus-menerus adalah sebuah hal yang wajar, manusiawi. Saya, atau bahkan mungkin kita semua, pasti akan merasakan hal yang sama jika dibuntuti oleh seseorang dalam waktu yang lama. Perasaan risih tersebut menurut saya pribadi mungkin adalah representasi dari kewaspadaan Mbak Im Wong. Kaitannya dengan hal ini, Quraisy Shihab pernah menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 12. Penggalan terjemahannya kurang lebih begini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagian prasangka dalam ayat tersebut adalah suuzon atau prasangka buruk. Sementara itu, sebagian dari prasangka yang lain itu penting untuk kewaspadaan. Begitu papar beliau seperti dikutip oleh Habib Jafar. Namun, perlu dipahami bahwa nggak semua yang dilakukan oleh Mbak Im Wong dalam kasus tersebut benar. Bila ditelaah lebih dalam, ada beberapa realita dari kasus tersebut yang mau nggak mau harus kita akui. Buat para fan garis keras Mbak Im Wong, buka mata Anda sejenak. Berikut beberapa realita yang dimaksud. 1. Konsekuensi yang harus diterima Mbak Im Wong. Apa yang dialami Mbak Im Wong sebenarnya masih memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan Uncle Ben. With great power comes great responsibility. Bagi yang belum tahu maknanya, silakan tanya ke orang-orang yang sudah nonton film Spider-Man 2002. Dilakukan Mbak Im Wong selama ini membuat konten bagi-bagi kepada kaum kelas ekonomi bawah, secara tidak langsung telah membangunkan persepsi masyarakat terhadap dirinya. Masyarakat khususnya mereka yang berada di kelas ekonomi bawah menganggap bahwa Mbak Im Wong adalah orang yang baik, peduli, dermawan. Bahkan mungkin juga dianggap sebagai juru selamat.
aka Mesias. Bisa jadi mereka merasa lebih bahagia ketika melihat Baim Wong lewat daripada Presiden Jokowi. Mereka menaruh harap bahwa Baim Wong akan memberi sedekah pada mereka, layaknya apa yang dilakukan di konten-kontennya. Nah, salah satu contoh dari hal tersebut bisa dilihat dari kasus yang dijelaskan di atas. Entahlah, saya sendiri kurang paham apakah si